Hai teman Bibit, kembali lagi di Tanya Bibit bersama dengan aku Ricky Dan aku Ferdi. Nah, kami berdua adalah financial mentor Bibit yang akan menemani teman Bibit di Tanya Bibit kali ini. Ya. Nah, teman Bibit, hari ini kita akan berbicara di Tanya Bibit tentang Ramadan nih, spesial Ramadan. Langsung nih ke pertanyaan pertama nih, Fer. Ya. Ada yang nanya nih, saat Ramadan rasanya sayang untuk kasih uang ke anak. Lebih baik saya investasikan sendiri dengan return yang lebih tinggi. Menurut Ferdi gimana, Fer? Ini dari Hamdan di Jambi. Iya, menarik banget ya. Soalnya kan kalau momen Ramadan ini kan jarang-jarang ya, dimana kita anak itu biasanya dapat tambahan uang nih dari orang tuanya. Nah, sebenarnya nggak salah sih, karena kan momen-momen ini jadinya bisa dipakai supaya anaknya itu bisa belajar buat ngatur duitnya lebih bagus lagi. Jadi sebenarnya kasih uang ke anak itu nggak apa-apa ya. Iya. Malah yang harus diutamain atau dipentingin itu ngedidik anaknya supaya bisa mengelola uangnya dengan Betul baik banget. gitu. Jadi mungkin atau misalnya bisa juga di split nih. Jadi ada bagian yang dibagikan ke anaknya buat dia ngatur uangnya. Iya. Ada yang diinvestasikan juga supaya returnnya kan maksimal ya. Betul. Gitu. Jadi nggak semuanya diinvestasiin atau nggak semuanya kasih ke anak. Betul. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih, Fer. Jadi ada yang nanya, puasa harusnya lebih irit ya, Kak ya? Karena kita nggak makan siang. Tapi kok aku tetap nggak bisa nabung ya, dari Fauzi di Riau nih, Fer. Itu gimana tuh, Fer? Biasanya ya kalau misalnya puasa itu banyak yang ngajakin bukber ya, Karki ya. Nah, benar. Nah, jadi mungkin yang paling penting itu adalah budgetingnya nih, Karki. Bukbernya ini harus diatur dan dibatasin. Mungkin misalnya seminggu 1 kali. Nah, jadinya dan bukbernya itu juga diatur supaya nggak terlalu mahal-mahal banget. I see. Jadi mungkin beberapa kali boleh lah ya kita bukber yang agak mahal. Cuma kalau misalnya setiap hari bukber yang mahal, lama-lama tekor kita. Oke, kita ke nomor 3 nih, Fer. Jadi setiap bulan Ramadan nih, kan kita harus mengeluarkan biaya yang banyak tuh. Misalnya buat silaturahmi, buat masak keluarga besar, mungkin juga buat beli parcel dan lain-lain. Gimana cara atur keuangannya Iya. supaya itu semua cukup? Dari Fitri di Palu nih, Fer. Gimana tuh, Fer? Oke. Kalau misalnya kita terima gaji, biasanya kan kita udah ngebudgetin nih. Sebenarnya mirip Kariki. Nah, tinggal ditambahin sama THR dan kebutuhan-kebutuhannya di list ulang. I see. Di list ulang, jadi diurutin tuh. Silaturahmi, beli parcel, sedekah, itu kira-kira yang paling penting yang mana dulu. Ya. Jadi disortir berdasarkan yang paling penting supaya semuanya itu cukup. I see. Jadi yang paling penting itu adalah budgeting. Betul. Sama set prioritas ya. Betul. I see. Nah, kita lanjut nih, Fer, ke pertanyaan keempat. Kak, kalau setiap bulan Ramadan kan dapat THR. Enaknya aku apain ya? Dari Agus di Malang. Ini paling sering ditanyain nih. Kalau dapat THR, enaknya diapain nih, Fer? Sebenarnya ini relatif ya. Kalau misalnya semua orang itu kan punya preferensinya masing-masing. Sebagian ditabung, sebagian disedekah boleh, sebagian buat kesenangan diri sendiri. Tinggal yang mana yang teman-teman Bibit nih paling penting duluan nih. Nah, jadi kalau misalnya nih teman-teman merasa paling penting mau nikah dulu nih, teman-teman bisa banyakin porsi yang nabung. Nah, misalnya teman-teman udah banyak dapat rezeki nih, teman-teman juga bisa banyakin porsi sedekahnya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya itu relatif. Nggak ada rumus khususnya, teman-teman. Nggak ada rumus khusus THR harus diapain. Betul. Gitu ya. Tapi bisa juga untuk nambah tabungan supaya tujuan keuangannya tercapai. Iya. Tapi bisa juga dipakai untuk sedekah atau dipakai untuk hal lainnya gitu ya, Fer ya? Iya. I see. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan kelima. THR-ku biasanya habis dipakai untuk mudik dan silaturahmi, Kak. Jadinya aku susah banget buat nabung. Gimana ya, Kak? Dari Cindy di Lombok nih, Fer. Oke. Gimana tuh? Sebenarnya ya namanya kalau misalnya silaturahmi itu kan memang kita ada kasih uang lah ya. Nah, kasih uangnya itu kalau misalnya kita baru kerja itu nggak harus terlalu besar, nggak apa-apa. Karena kan namanya saudara harusnya bisa ngerti lah ya keadaan kita kayak gimana. Gajinya misalnya 5 juta, kita ngasih 2 juta itu
udah hampir setengah dari kita gitu kan. Nah itu mungkin bisa dibatasin aja, harusnya saudara bisa ngerti. I see. Jadi batasin atau anggarin THR-nya supaya nggak habis semua gitu ya. Ya. I see. Oke. Nah kita lanjut ke pertanyaan 6 nih, Fer. Ya. Kalau pas Ramadan begini, kita kadang butuh uang lebih. Ternyata dari THR aja nggak cukup, dari gaji nggak cukup. Boleh nggak ya kita tarik dari investasi kita dari Nur di Palembang? Iya, harusnya nggak apa-apa sih. Karena kan namanya kita nabung, apalagi ada juga pos yang kita sediain namanya dana darurat kan. Nah, dana darurat ini bisa aja kita pakai dulu. Tapi nanti kalau misalnya udah pakai, itu ditambah lagi. Jadi ditabung ulang lagi. Jadi nggak apa-apa kalau memang harus terpakai ya. Iya. Tapi jangan lupa ditabungkan kembali gitu ya, ditabungin ulang gitu ya. Iya, betul. Ya. Oke, nah ini pertanyaan ketujuh nih, Fer. Ramadan begini ada tips nggak Kak supaya uang yang kita pakai nggak sampai bablas habis semua? Dari Abdul di Makassar. Iya, sebenarnya ini tadi kita udah sempat bahas dikit ya. Iya. Kunci utamanya itu ada di budgeting, teman-teman. Kunci utamanya di budgeting. Iya. Yes. Jadi begitu teman-teman punya THR dan gaji, itu teman-teman udah bisa lah kira-kira bakal dapat berapa kan. Iya. Nah, di situ di listing kebutuhan THR ini apa aja, kebutuhan selama Ramadan ini apa aja. Nah, dari situ baru di list lagi nih yang paling penting yang mana, sama kayak yang tadi kita udah bahas. Nah, dari situ harusnya bisa tuh dipangkas-pangkas yang nggak terlalu penting, jadinya nggak bablas nih, bahkan harusnya ada lebihnya buat nambah tabungan di masa depan. Yes, jadi kunci utamanya ternyata di budgeting ya, di Betul. mana kita benar-benar bisa anggarin pos-posnya secara tepat dan nggak lewat dari budget supaya nggak bablas. Iya. Begitu ya, Kak Iya. Abdul ya. Nah, teman Bibit, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh kami di Tanya Bibit edisi Ramadan kali ini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, teman Bibit bisa komen di kolom komentar. Nah, jangan lupa juga teman Bibit untuk like dan subscribe supaya teman Bibit tetap bisa belajar dari YouTube Bibit tentang investasi keuangan. Thank you. Thank you.